Haleluya. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan sebuah tema menuju kedewasaan dalam hal memberi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kita pengen jadi gereja yang diberkati. Amin. Saudara yang pengen jadi gereja yang diberkati, katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita pengen diberkati, saudara-saudara, teorinya begini. Kita tidak bisa berharap kita diberkati secara keuangan kalau kita tidak memahami bagaimana apakah kata Alkitab tentang keuangan. Kita tidak dapat diberkati secara materi kalau kita tidak paham apa kehendak Tuhan dalam hal materi. Kita tidak dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan jika kita tidak memahami apa konsep Tuhan tentang pemberian yang terbaik. Dan saya yakin saudara mau semuanya, amin. Dan mau mengalaminya. Lukas pasal 6 ayat 30 sampai 36 kita baca. Lukas pasal 6 ayat 30 sampai ayat 36. Lukas 6 ayat 30 sampai dengan 36. Firman Tuhan berkata, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari kita berdiri bersama untuk kita baca ayat yang ada ayat 36 ini. Saudara-saudara, inilah goal kita. Bapa dan Yesus sama, amin. Amin. Dan Roh Kudus sama dalam karakter. Salah satu karakternya adalah murah hati. Sama-sama kita baca 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi saya minta sampai 3 kali kita baca. 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan silakan dulu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin ini goal, katakan goal. Ini tujuan kita menjadi seperti Kristus. Salah satu yang ada pada Kristus yaitu bahwa Bapa dan Yesus sama dalam hal karakter, dalam hal sifat. Dan yang ada pada Yesus dan ada pada Bapa, pada Roh Kudus juga. Sama-sama kita sudah baca, Bapa murah hati. Katakan bersama, Bapa murah hati. Kalau saudara mau aktifkan supaya firman bisa terserap. Bapa murah hati. Yesus murah hati. Nah, kalau saya menjadi seperti Yesus, maka saya harus murah hati. Nah, Bapak Ibu, ada banyak dinamika dalam hal hati yang murah. Dinamika ini saudara-saudara perlu kita renungkan dan banyak waktu harus kita renungkan. Dan pagi ini saya mengambil bagian, semoga sebagian besarnya kita bisa pahami. Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Kita lihat ayat ini. Sebelum saya lanjut, saudara-saudara, beberapa hari ini setiap kali saya berkhotbah, terutama pada istri saya mohon maaf pada jemaat. Saya mohon maaf supaya apa yang menjadi salah saya, kekeliruan saya tidak menghambat untuk kita terima berkat dari Tuhan. Amin. Saudara memaafkan saya. Yes. Yang memaafkan saya lambaikan tangan. Haleluya. Maafkan saya semuanya ya. Nah,
Nah, Bapak Ibu, Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Lihat ini konsep yang Tuhan berikan bagi kita. Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Ya. Firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta, Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, Ya, diberi kelimpahan. ya, Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. ya, 26. Siapa menahan gandum, Ya. ia dikutuki orang. Ah. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Puji Tuhan. Ini ayat ini saya ingin saudara simpan dulu karena sebentar kita poin per poin. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Saudara, ayat-ayat ini jadi landasan untuk kita memahami bagaimana kita bertambah, bertumbuh, jadi matang. Silakan. 2 Korintus 9 ayat 6 firman Tuhan, camkanlah ini. Ya, Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. ya, Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. yes. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, Ya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. sebab Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada Amin. kamu, Ya. supaya kamu senantiasa berkecukupan Amin. di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Thank you, terima kasih. Saudara-saudara, memberi sebenarnya ada tujuan Tuhan untuk hidup kita. Yes. Supaya kita senantiasa berkecukupan, senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini sesuatu yang sangat-sangat mendasar untuk saudara pahami. Yang pertama di Lukas 6 ayat 30 tadi, kalau saudara bisa memberi kepada orang yang memberi pada saudara itu biasa. Ya. Dan orang bisa memberi kepada orang jahat itu luar biasa. Amin. Saudara bisa memberi kepada orang yang mengambil sesuatu dari saudara itu lebih mulia lagi. Ya. Kita mau naik level, amin. Naik level. Kalau kita bisa memberi kepada orang-orang yang baik pada kita, orang tidak kenal Tuhan juga bisa. Orang tidak kenal Tuhan juga bisa. Dan kita mau naik level, katakan amin. Amin. Kita mau naik tingkat, haleluya. Haleluya. Nah, naik tingkat ini, mari kita pahami dulu untuk kita dewasa dalam memberi. Yang pertama adalah ingat baik-baik ini, ingat baik-baik, memberi adalah memberi sesuatu yang baik adalah kehendak Tuhan sekaligus sebuah perintah. Amin. Memberi sesuatu yang baik adalah kehendak Tuhan sekaligus adalah sebuah perintah. Yes. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara memberi bukan dalam pengertian apa saya suka atau terserah saya. Ayat ini tidak mengatakan begitu. Nanti saya bagikan beberapa ayat bahwa memberi itu adalah sebuah perintah, bukan sebuah tawaran, bukan sebuah saran. Katakan bukan sebuah saran, Bukan sebuah saran. bukan sebuah permohonan dari Tuhan. Bukan sebuah Ya, tetapi sebuah perintah. Katakan sebuah perintah. sebuah perintah. Jadi perintah dari Tuhan itu, saudara-saudara, adalah sesuatu yang mengikat kita. Tapi Tuhan tidak egois, ya. Tuhan tidak mengajar memberi perintah pada kita untuk kita memberi saja. Tapi dampaknya itu pada karakter kita itu dampaknya luar biasa. Dampaknya pada berkat kita. Tapi tujuan Tuhan di ayat yang tadi, Lukas pasal 6 ayat 36 tadi, tujuannya adalah memberi itu supaya kita menjadi seperti Bapa punya karakter. Bapa punya karakter apa? Murah hati. Katakan kiri kanan, murah hati. Nah, murah hati itu adalah karakter dari Bapa kita. Dan Yesus juga punya karakter yang sama. Nah, materi yang kita berikan, pujian yang kita berikan, penyembahan yang kita berikan, perhatikan baik bahwa Tuhan mengajarkan pada kita ini adalah sebuah perintah. Ya, perintah. Coba kita lihat Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 firman Tuhan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ya. Maka dipanggilnya
murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Itulah. Memberi adalah perintah. Kalau seandainya memberi adalah saran, maka janda miskin ini tidak perlu memberi. Betul? Kalau memberi itu adalah sebuah permohonan dari Tuhan, ayo memberi, semoga kamu tergerak untuk memberi, maka janda ini tidak termasuk. Karena ada orang beralasan begini, saya kan kekurangan Pak Gembala. Saudara, memberi itu tidak tergantung saudara berlebihan atau kekurangan, tapi memberi itu adalah karakter. Amin. Saudara tidak punya uang, tapi saudara bisa memberi tenaga. Amin. Saudara tidak punya tenaga, tapi saudara bisa memberi saran. Amin. Saudara bisa memberi perhatian, saudara bisa memberi pengampunan. Itu pemberian. Jadi pemberian tidak dibatasi pada sesuatu yang sifatnya materi saja. Nah, kalau kita lihat, yang pertama untuk kita bisa menjadi dewasa dalam hal memberi, kita harus tahu bahwa memberi itu adalah perintah. Sekali lagi, memberi itu adalah perintah. Nah, di mana ayatnya? Lukas 6 ayat 38. Ini para WL, tunggu, para WL, mana WL? Coba berdiri WL. Lukas 6 ayat 38. Jangan buka Alkitab, jangan buka tab, jangan buka Alkitab. Para WL coba berdiri dan ucap, jangan layar jangan buka ya. Silakan, karena ini tiap minggu dibaca toh. Jangan buka persembahan sampo. Mana WL? Cuma 2, 3. Oke, sama-sama 2, 3. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sudah di bagian belakang yang terbunyi. Ada satu ada di toilet. Kata itu munculkan sekarang. Ayat itu jelas sekali bahwa untuk kita naik level dalam hal memberi harus ingat bahwa memberi adalah sebuah perintah. Lihat ini ayat, berilah. Ya, berilah dan kamu akan diberi. Ini perintah, bukan permohonan. Haleluya. Bukan tawaran, bukan saran, tapi memberi adalah, sekali lagi, adalah perintah, dan sekaligus memberi adalah kehendak Tuhan. Ada orang bilang, kalau saya datang tidak bawa apa-apa, boleh. Tapi saya percaya kita tidak mungkin tidak punya apa-apa. Kalau saudara tidak punya uang, saya bilang tadi saudara punya suara untuk menyanyi, amen. Kalau saudara tidak punya suara untuk menyanyi, saudara bisa memberikan senyuman untuk saudara bisa membagi kasih, memberi pada teman-teman saudara. Nah, hari ini saudara-saudara, ada ayat yang mengatakan Keluaran 23 ayat 5, kalau datang ke hadirat Tuhan, itu apa ayat ini bilang? Kalau saudara datang ke hadirat Tuhan, saudara harus apa? Keluaran 23 ayat 15, sorry. Keluaran 23 ayat 15. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ya, sama-sama kita baca dari kata tetapi di bagian akhir 23. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Saudara, ada sebuah pelayanan atau katakanlah sebuah gereja itu yang pernah bergereja di tempat kami. Setelah dia pindah, dia bilang begini, puji Tuhan, saya dapat gereja baru. Gerejanya bagus. Gerejanya apa bagusnya? Tidak ada persembahan. Tidak ada persembahan. Dia anggap itu bagus. Menurut saya itu adalah sebuah apa istilahnya? Strategi. Ya. Sebuah strategi untuk mengalami tragedi. Ya, karena orang namanya makan gini. Kalau saudara datang ke hadirat Tuhan dan diajar dengan tangan hampa, tidak ada persembahan, itu sebenarnya sedang memberi sesuatu yang tidak sesuai firman. Katakan amin. Tidak sesuai firman.
Gereja kan tidak memaksakan harus sekian kalau saudara bersembah, tidak. Tapi diajarkan bahwa kalau kita datang ke hadirat Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Kalau memang saudara tidak punya, silakan datang. Kalau saudara masih memiliki sesuatu, hati. Amin. Saudara memiliki perhatian pada sesama. Saudara memiliki hidupmu yang dibawa pada Tuhan. Dan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan itu kepada Tuhan, kepada Allah. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Nah, kalau hidupmu diberikan, bagaimana dompetmu? Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara bilang tidak ada apa-apa, iya. Jangan miskin tadi 2 peser 1 duit. Artinya kalau orang bedoi sekarang 2 peser 1 duit itu 2 logam 500 rupiah, 1000 rupiah. Itu saja yang terakhir dia berikan. Tapi bagi Tuhan itu lebih berarti daripada sesuatu yang diberikan besar, tapi hati tidak ikut memberi. Amin. Hati tidak ikut memberi. Jadi memberi bukan soal jumlah, memberi soal hati. Amin. Kalau hatimu dengan Tuhan, apa yang tidak saudara berikan untuk Tuhan? Tapi kalau saudara beri sesuatu hatimu tidak dengan Tuhan, apa artinya semua itu? Saudara anggap ini bahwa naik level menuju kedewasaan. Saya rindu jemaat ini tidak bersungut lagi kalau memberi. Tidak ada lagi bersungut-sungut selama untuk kita. Nah, kalau Tuhan berhenti memberi, nah itu repot. Kalau matahari terlambat 1 menit saja setiap hari, atau tahun depan orang matahari nanti jam 12 baru muncul. Betul? Kalau Tuhan merasa berat untuk memberi pada kita. Kalau nafas oksigen ini saturasi kita 97 normal, kalau Tuhan sudah berhenti memberi, maka tinggal 90 saturasi pernafasan kita, maka kita tinggal minum nafas ini, sesak nafas. Kenapa? Karena Tuhan menahan pemberian. Tapi Tuhan itu luar biasa murah hati. Orang jahat, orang baik sama-sama dikasih sinar matahari. Orang tahu Tuhan dan orang tidak tahu Tuhan sama-sama dikasih hujan. Orang yang setia, orang tidak setia sama-sama dapat oksigen. Coba kalau Tuhan berhitung dengan kita yang jarang-jarang masuk gereja, Tuhan tahan sedikit oksigen. Kalau Tuhan begitu, tapi puji Tuhan, Tuhan kita murah hati. Murah hati adalah karakter. Haleluya. Dan untuk menjadi murah hati itu adalah sebuah perintah. Memberi adalah sebuah perintah. Paradigma ini harus diubah. Memberi adalah sebuah perintah. Saya bilang pada istri saya, kalau boleh seminggu sebelum ibadah, kamu sudah siapkan persembahan untuk hari Minggu. Karena kalau tiba-tiba sakit akal, kamu pasti salah ambil. Kau ambil kemarin mau tak pembayaran, bukan uang. Kenapa? Karena hatimu tidak di situ. Haleluya. Kalau hatimu di situ, maka lama-lama engkau punya hati akan berubah menjadi seperti Bapa yang murah hati. Jadi yang pertama, memberi adalah perintah. Bilang kiri kanan, memberi adalah perintah. Memberi adalah perintah, bukan permohonan Tuhan. Karena Tuhan juga memberi. Haleluya. Ya, kalau Tuhan memberi dan kita tidak memberi, berarti kita tidak sama dengan Dia. Tapi kita memberi tentunya dengan hukum yang Tuhan atur. Yang kedua, memberi adalah bukti bahwa kita memiliki kasih. Haleluya. You can give without love, but you cannot love without giving. Kau bisa ya memberi tanpa kasih, karena mungkin engkau kasihan dan dalam hati daripada dia dan kita kasih sudah memberi tapi tanpa kasih. Tapi engkau tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saudara mengasihi Tuhan? Amin. Halo, saya punya bahasa mesti pakai bahasa Inggris barangkali. Do you love Jesus Christ? Yes. Bahasa Inggris dong dari mana? Apakah saudara mengasihi Yesus? Yes. Do you love Jesus Christ? Yes. Yes, I do. Haleluya. Mana buktinya? Selalu kita berdoa, Tuhan berkati saya, berkati gereja kami, berkati keluarga kami, berkati rumah kami, berkati anak kami, berkati Beleki, berkati Molly. Nah, semuanya kita tanya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Karena bukti kita kepada Tuhan. Memberi adalah bukti kasih. Tapi saudara-saudara jangan salah paham, memberi yang baik ya. Memberi yang baik. Oh, kalau memberi adalah bukti kasih, nanti kita kasih akan bom ke kamu.
Itu bukan memberi. Memberi yang disebut sini memberi yang baik. Katakan memberi yang baik. Saudara-saudara, walaupun mendengar firman ini jarang-jarang saya dengar di khotbah saya, salah satu pendeta yang orang bilang, termasuk beberapa keluarga kami bilang, itu pendeta maksud khotbah terlalu transparan, terlalu terbuka. Sudah terbuka saja orang tidak paham, apalagi sama. Sudah terbuka terang-terangan orang tidak paham, apalagi sama-sama. Saya mau saudara paham bahwa memberi adalah bukti kasih kita, kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan juga seperti itu. Tuhan mengasihi isi dunia, ya. Tuhan mengasihi kita, amin. Buktinya apa? Ada di mana ayatnya? Ya, dapat hadiah. Karena kuasa satu kasih yang menjawab. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16. Coba baca. Silakan. Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memberi bagi Bapa ada bukti. Sama-sama kita baca ayat ini karena kita sudah hafal ini. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes. Tuhan mengasihi dunia, di dalamnya ada kita. Tapi bukan cuma lip service, tapi Dia mengatakan itu dengan membuktikannya. Buktinya apa? Ia memberikan anaknya. Saudara, apa yang terbaik dari seorang ibu atau seorang bapak selain anaknya? Bisakah karena Eka mengasihi Tuhan, mengasihi Bapak dan Ibu Gembala, disumbangkan saja kloinnya? Tom tertawa di belakang. Bisa enggak disumbangkan? Bisa sumbang ke keluarga Gembala atau keluarga Hendra? Bisa disumbangkan. Nanti kan kamu bisa ada lagi kan? Kemana? Jaga kepala. Saya percaya bukti kasih yang terbesar Tuhan sudah buktikan, nyatakan. Bapa memberikan anaknya. Bukan anaknya diberikan pada kita untuk kita sayang-sayang, diberikan kepada manusia untuk ditonjok. Betul? Diberikan kepada manusia untuk dihina. Diberikan kepada manusia untuk apa? Nah, saya tanya, kalau saudara memberi saya baju, saudara memberi saya kemeja, kemudian kemeja itu habis saudara berikan, saya taruh di lantai dan ada pece-pece kita injek-injek, saudara bilang, puji Tuhan, makasih kepada, nanti saya akan beri lagi yang baru. Rata-rata orang kecewa, bukan? Nah, Tuhan memberi yang terbaik. Orang Farisi salib Dia, tapi Dia tetap memberi, amin. Orang Farisi menolak Dia, Yudas menjual Dia, tapi karakternya tidak berubah. Saudara jangan kapok kalau orang saudara beri dan orang itu mungkin dalam tanda petik tidak menghargai, karena bukti kasih kita adalah kita memberi walaupun orang itu tidak menghargainya, atau kata lebih tepat belum menghargainya. Mari saudara paham bahwa memberi adalah bukti kasih. Memberi yang baik, ya, bukan memberi masalah. Memberi yang baik adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Ada contoh konkret enggak Pak Gembala? Ada. Lukas pasal 7 ayat 2 sampai 5. Ini orang yang tidak kenal Yesus sebenarnya, tapi contoh konkretnya dia mengasihi orang yang dikasih Tuhan. Dan dia melakukan apa? Lukas 2 ayat 7 ayat 2 mulai. Lukas 7 ayat 2, firman Tuhan. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong." Ya. Ayat kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Yes. Sudah ayat 5 sama-sama kita baca 2, 3. Sebab ia dari mengasihi bangsa kita, bangsa Israel, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Orang-orang Farisi merekomendasikan tolong dia bersama Tuhan Yesus. Siapa? Perwira, tapi dia bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Kenapa dia layak untuk tolong? Ada bilang layak ditolong? Ya.
layak Tuhan engkau tolong dia. Kenapa? Karena dia memiliki kasih terhadap kita. Orang yang mengasihi Israel itu akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, yang mengutuk Israel akan terkutuk. Nah, perwira ini mengasihi bangsa Israel sebagai ekspresi mengasihi Tuhan, bukan? Nah, dia mengasihi Tuhan lewat bukti konkret. Bukti kasihnya ada. Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Rumah ibadat ini sinagog waktu itu. Saudara-saudara, mari kita bersihkan hati kita. Kalau saudara bisa ada punya berkat dan membantu pembangunan bait Allah atau gereja, gedung bait Tuhan, itu harus dibawa dan giring ke arah saudara melakukannya karena mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan. Ini prinsip yang harus kita tanam, bukti kasihku kepada Tuhan. Lewat saya bisa membangun tempat ibadah untuk orang bisa leluasa bertemu Tuhan lewat gedung misalnya. Itu tanda bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan. Sebab untuk mengatakan aku mengasihi Tuhan dengan bibir gampang. Untuk mengasihi Tuhan dengan ucapan semua kita bisa. Tapi kalau buktinya ada, saudara betul-betul terkonfirmasi. Saya terkonfirmasi. Saya bersyukur memiliki saudara-saudara yang tangan terbuka selalu untuk apapun yang kita melakukan di ruang ibadah ini, untuk keperluan acara, keperluan gereja. Saudara selalu terbuka tangan. Saya percaya itu bukti kasih saudara kepada Tuhan. Bukan untuk sesuatu yang supaya orang lain tahu bahwa saudara tahu memberi. Tapi itu adalah mari kita giring ke arah ini bukti kasih saya kepada Tuhan. Kasih sejati, saudara. Saya sudah bilang tadi, you can give without love, but you cannot love without giving. Kau mengasihi Tuhan, asal ada sesuatu yang saudara beri pada Tuhan. Tuhan tidak kekurangan apa-apa. Tuhan tidak butuh apa-apa. Tuhan tidak membutuhkan sesuatu karena dia sepertinya tidak bisa mengadakan diri sendiri, mengadakannya. Tetapi Tuhan butuh lewat kita memberi, kita jadi seperti karakter dia. Jadi seperti karakter dia dalam hal dia murah hati. Saudara, betapa bangganya saudara kalau saudara punya anak seperti saudara yang baik. Betapa bangganya Bapa di surga kalau dia lihat kita sama dengan karakternya yang murah hati. Walaupun saudara anak-anak kecil kalau memberi uang pada mamanya, tidak menambah uang mama, karena uang anak kecil juga dari mama, ya tahu? Tidak menambah sesuatu pada Tuhan, karena yang kita terima, yang kita beri ke Tuhan, itu juga dari Tuhan. Saudara, tambah apa pada Tuhan? Tidak ada. Karena semua yang saya beri ke Tuhan, semuanya dari Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan. Jadi kalau saudara bisa memberi, itu adalah pembuktian kasihmu kepada Tuhan sebagai kasih yang tidak sekedar kata-kata. Kasih tak sekedar kata-kata semata. Ya, seperti Ibu dari Bumigio mengundang kita 16 Januari lalu. Itu bukti kasih. Saya percaya saudara, jangan saudara anggap sesuatu yang sifatnya materi itu duniawi. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya materi sudah persembahkan dalam rangka ini bukti kasih saya kepada Tuhan melalui gereja, melalui orang-orangnya Tuhan. Saya percaya saudara punya level akan naik. Amin. Saudara melihat bahwa perwira ini bukan anak Tuhan. Perwira ini bukan orang gereja. Tapi perwira ini mengasihi Tuhan lewat orang-orangnya Tuhan. Dan saya percaya kalau orang di luar sana mengasihi Tuhan lewat orang-orangnya Tuhan, maka orang di dalam juga harus lebih mengasihi Tuhan lewat orang-orangnya Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara boleh bilang haleluya. Ini firman memang membongkar prinsip-prinsip lama dan kita harus maju, naik level, menjadi lebih dewasa. Yang ketiga, saudara, aktivitas memberi didukung oleh undang-undang kerajaan Allah. Aktivitas memberi didukung oleh undang-undang kerajaan Allah. Kenapa? 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 bilang. Silakan baca lagi, ini diulang. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Stop, ini prinsip ayat balik tadi. Ini prinsip kerajaan Allah yang pertama. Ya, dari sekian banyak, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini prinsip yang harus saudara dan saya pegang, bahwa Tuhan
Allah, kerajaan Allah membackup saudara punya karakter aktivitas, maksudnya aktivitas memberi dengan undang-undang dan prinsip kerajaan Allah. Barang siapa menabur, mereka akan menuai. Sekali lagi, barang siapa menabur, mereka akan menuai. Katakan amin. Itu ayat kalau dinegatifkan, barang siapa tidak menabur, mereka tidak akan menuai. Ulangi, barang siapa menabur, mereka akan menuai. 2, 3. Barang siapa menabur, putar, negatifkan kalimat ini. Barang siapa tidak menabur, mereka tidak akan menuai. Jadi, saudara, kalau satu waktu ada pendeta, ada gembala, kemudian dia naik mobil Mercy, dia punya rumah mewah, karena dia menjalani prinsip hidup ini, jangan ada jemaat bilang, oh ini pendeta yang korupsi pasti. Kenapa? Mereka tidak lihat background dari kenapa orang bisa menuai. Haleluya. Kenapa orang bisa menuai? Tidak ada tuayan tanpa ada taburan. Ya, tidak ada tuayan tanpa ada taburan. Apakah saudara pergi ke kebun saudara 10 tahun depan pergi ke kebun bermaksud mau petik buah kelapa di ladangmu, sementara 10 tahun lalu kau tidak pernah menanam pohon kelapa? Bisa? Tidak bisa. Kita tidak bisa berharap menuai buah kelapa kalau kita tidak pernah menanam satupun pohon kelapa. Dari prinsip dalam memberi, aktivitas memberi itu di backup oleh prinsip kerajaan Allah, undang-undang kerajaan Allah. Di dunia juga ada hukum karma, tapi ini hukum ini di sini saudara di backup oleh surga. Siapa menabur, ia menuai. Siapa menabur, ia akan menuai. Bilang kira siapa menabur? Haleluya. Haleluya. Yang menabur jangan mencucurkan air mata, pasti pulang dengan sorak-sorai. Sebab waktu menabur, tidak ada orang menabur sambil main game, bukan? Tidak ada orang menabur sambil tidur, bukan? Tidak ada orang menabur sambil pesta-pesta. Menabur itu perlu harga bayaran. Menabur itu perlu pengorbanan. Saudara menabur waktu, menabur tenaga, sampai kelelahan, kecapean. Kita saudara-saudara kadang saya lihat jemaat tidak berhitung dengan waktu, tidak berhitung dengan tenaga. Dan saya yakin saudara satu waktu akan menuai. Menuai dengan cara Tuhan, ya. Asal jangan jadi lemah, kita akan menuai. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, kita akan menuai. Nah, saudara menabur itu ada cara yang harus saya bagikan nanti kesempatan lain. Tapi baca dulu Lukas 6 ayat 38. Sekali lagi ini ayat para WR. Tiap minggu mereka baca Lukas 6 ayat 38. Sama-sama 2, 3. Haleluya. Saya minta bawakan gelas satu di depan sini kalau ada gelas, dan wadah yang lebih besar kalau ada ember. Bawa sini kalau ada. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada ya itu. Situ kan di atas persatuan, di atas persatuan. Ya, gelas kecil, ada gelas kecil yang bisa diisi. Gelas kecil dari belakang. Saudara, ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yes, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Belum semua, tepuk tangan semuanya, haleluya. Prinsip dari kerajaan Allah, berilah kamu akan diberi, dan ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yes, haleluya. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sudah ada. Stop. Sudah ada sekarang. Kamu ada di kamera. Iya. Oke, mari. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau saudara menggunakan pakai ukuran tadi gelas, saudara akan balas pakai gelas. Tapi kalau saudara ukurannya pakai toples, saudara akan dibalas pakai toples. Hanya bedanya kalau saudara memberi dengan gelas,
dipakai gelas, tapi saudara akan dibalas dengan cara standarnya ukuran gelas, tapi akan dipadat-padatkan, kemudian sampai tumpah keluar, sampai tumpah. Jadi standarnya kalau saudara beli rata begini, tapi kalau Tuhan sampai bumbu. Amin. Amin. Tapi kalau saudara ukurannya ini, saudara tidak akan dibalas dengan toples. Saudara tidak akan dibalas dengan toples kalau saudara pakai ukuran gelas. Nah, tiap orang itu tidak diukur pada jumlah. Tidak diukur pada jumlah. Sebab kalau saudara memiliki 10, saudara memiliki 10, kemudian saudara memberi 5, kemudian ada orang memiliki 100, kemudian memberi 10, banyak mana? Lagi. Orang mempunyai 10, memberi 5. Dengan orang yang punya 100, memberi 10. Banyak yang 5 atau banyak yang 10? 5. Kenapa? Kenapa? Ya, kalau saudara memberi 5, saudara hanya punya 10, saudara sebenarnya dari persentase, saudara sedang memberi berapa? 50%. Kalau saudara punya 100, saudara memberi 10, saudara sedang memberi 10%. Mana besar? 50% atau 10? 50%. Tapi secara angka nominal dilihat di depan mata orang, saudara yang besar adalah yang 10, yang lebih kecil adalah yang 5. Makanya saya bilang begini, kalau saudara punya uang di bank ada 500 juta, saudara memberi memberi persembahan 50 ribu, 500 juta, berapa persen itu? 500 juta, saudara kasih 50 ribu, berapa persen? Tolong. 0,001, ya, 0,001. Kemudian saudara punya uang hanya 100 ribu, saudara memberi 50 ribu, berapa? 50%. Di mata Tuhan, janda yang memberi 2 peser 1 duit itu yang lebih besar adalah yang memberi yang 50%. Karena diukur dari total apa yang kita punya. Jadi saya saran, kalau saudara punya uang lebih, kalau kasih persembahan hari Minggu jangan ukur menurut kebanyakan. Kalau orang kasih 5.000, kau kasih 5.000. Lihat apa yang disimpan padamu. Amin. Apa yang kau punya. Kalau memang tidak ada, Tuhan lihat ukuran yang mau pakai. Kalau janda tadi dia beri berapa persen? Halo? Janda berapa? 100%. Ini level kita. Ada seorang bapak di Korea dan punya anak. Mereka memberi persembahan. Saya juga pengen sudah naik level. Amin. Naik level dalam hal memberi. Saya ingin saudara jadi saksi bahwa kami juga suami istri memberi. Tidak hanya mengajukan saudara memberi dan kami tidak memberi. Kami harus memberi. Nah, saudara, di Korea ada satu bapak. Dia, saudara, membajak sawah dengan sapi dan bajakan bersama anak di sebuah ladang sawah. Kemudian dikunjungi oleh pendeta dan seorang tamu. Pendeta itu bilang begini, lihat bapak dan anak sana, ya, mereka itu membajak sawah, ya, tapi tahu nggak, itu ladang sawah dengan bajak dan sapinya, itu mereka punya, sudah dipersembahkan pada gereja, semuanya. Dan sekarang mereka membajak sawah mereka, tapi sudah bukan milik mereka. Bayangkan kalau ada orang pada level ini bisa memberi. Oh Tuhan, luar biasa. Kalau orang-orang di luar sana Tuhan sentuh hatinya, ini ruko bisa diberikan gratis. Amin. Kalau kita sendiri memiliki sikap yang sama, mengerti? Kalau kita memiliki sikap yang sama, sesuatu menarik sesuatu. Artinya kita tidak usah dulu ukur yang kita ukur dulu apa yang sederhana yang ada pada kita. Kita mau naik level dalam hal persembahan. Kita mau naik level dalam persembahan. Apakah memberi sedikit Tuhan marah? Tidak. Memberi banyak Tuhan senang? Tidak. Tuhan lihat ukuran yang kau pakai. Kalau kau punya banyak, kau beri sedikit, itu Tuhan tahu hatimu ada di mana. Kalau kau punya pas-pasan dan kau bisa beri semuanya, Tuhan angkat jempol buat saudara. Dan Tuhan di 2 Korintus 8 tadi, 2 Korintus berapa tadi? 9 ayat 8, coba kita.
Baca prinsipnya saudara, 2 Korintus 9 ayat 8. Tuhan bicara apa? Sama-sama saudara. Pak Robi baca baru kita sama-sama. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, kalau kita mengukur ya, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Yes, sama-sama semua jemaat. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini Tuhan yang ngomong, ini Tuhan yang backup kamu. Allah sanggup. Katakan Allah sanggup. Bukan Allah sanggup untuk menyembuhkan saja. Allah bukan hanya sanggup mengalahkan musuh kita, iblis, tapi Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Sedangkan untuk keselamatan kita Dia berikan anaknya, apalagi untuk kebutuhan kita. Sedangkan untuk urusan surga neraka Dia berikan sesuatu yang paling berharga, apalagi cuma maaf tetap pengennya kita. Apalagi, tapi Tuhan punya standar prinsip. Tuhan punya prinsip apa? Ayat ini bilang bahwa kalau saudara menabur, saudara akan menuai. Tapi ukuran yang dipakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Saudara jangan lihat kiri kanan, mari lihat diri kita dengan Tuhan. Jangan lihat ukur orang lain, mari ukur diri sendiri. Saya dan saudara mau berlomba, katakan amin. Saya dan saudara mau maju, katakan amin. Saudara lambaikan tangan yang mau maju dalam hal level untuk memberi kepada Tuhan. Saya percaya harapan untuk orang-orang di luar sana melihat kadang-kadang kita ini dipandang sebelah mata hanya karena ekonomi, betul? Hanya karena ekonomi. Saya yakin bahwa gereja ditakdirkan, destinasi gereja adalah untuk hidup berkelimpahan. Jangan salah paham ya, kita berkelimpahan karena Yesus dalam kita. Amin. Kita berkelimpahan bukan kejar kelimpahan, tapi kelimpahan mengejar kita. Tapi dalam prinsip kelimpahan Tuhan ajarkan kita camkan hatinya, renungkan baik-baik, ingat baik-baik ya, bahwa orang yang menabur akan menuai, dan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lebih jelas lagi, orang yang tidak menabur tidak akan menuai. Setuju dengan saya, bilang amin. Jadi tidak menabur itu adalah the spirit of poverty. The spirit of poverty adalah roh kemiskinan. Nah, roh kemiskinan adalah roh yang menjangkiti orang kaya dan juga orang susah. Jadi tidak melihat orang banyak duit dan orang kurang duit. Roh kemiskinan nanti saya jelaskan di bagian selanjutnya. Yang keempat, tapi saya cerita dulu saudara. Kalau saudara menabur, kadang-kadang ini agak berat. Kadang-kadang dalam tanda petik setengah terpaksa. Memang kita harus perbaiki motif kita. Satu kali waktu saya bekerja di Cibubur, ada seorang ibu. Dia punya persembahan taruh kanan di Popoji. Dia punya uang belanja banyak, ada taruh di Popoji kiri. Kemudian sementara persembahan, anaknya datang, Pak persembahan, tapi karena ibu sedang sibuk bercakap-cakap, ini anak yang ambil sendiri itu uang. Sudah tahu yang dia ambil di sebelah, yang uang belanja yang dia. Kemudian anak ini bawa persembahan. Habis ibadah itu mama bilang, Dek, ada ambil duit sebelah mana? Itu sebelah kiri, Mak. Ya astaga, itu duit belanja dari 1 minggu punya. Ya Mak, kita bawa di persembahan untuk ibu bikin bagi ibu gembala. Shalom ibu gembala. Apa? Tak maaf. Tak maaf apa? Ya tak maaf mau bilang. Kenapa malu? Tapi anak, oh ya kenapa anaknya? Tapi aku berkata salah ambil. Maksudnya dia sudah dibawa tuh uang belanja 1 minggu tuh. Tapi maksudnya persembahan di sini no ada 2.000. Kalau ibu gembala dia bagi Pak bagi ibu, apa yang sudah ditabung di kerajaan Allah, apa yang sudah dimasukkan dalam kantong persembahan, itu tabung untuk diambil kembali. Itu ibu yang punya uang ke Tuhan. No, mereka ini harus pulang dari Cibubur ke Ciracas. Mereka harus melewati Kelapa Dua Wetan, naik KWK merah itu, naik mikro, itu harus bayar. Mereka jalan kaki waktu itu ojek masih pulang sekali. So bayangkan, ibu gembala juga dengan berani mengatakan, apa yang sudah ditaburkan tidak boleh diambil kembali.
Halo, ada kan orang naik motor untuk sumbangan di jalan-jalan kan? Terima kasih atas sumbangannya 5.000 dari Bapak Mas. Puji Tuhan, satu kali itu obat salah kasih 100.000. Terima kasih buat obat Mas. 100.000 dan dibalik ulang. Tapi duit perah tadi diminta ulang. Apa yang mau dalam tanda petik salah kasih? Mungkin saudara pernah salah kasih, salah tabur. Tapi kalau saudara biarkan itu sebagai taburan, saudara pasti akan menuainya. Saudara bilang amin, haleluya. Kalau kita minta jangan salah tabur, jangan salah kasih. Itu ibu pulang maaf jalan kaki dari mereka ke Ciracas, harus melewati Kelapa Dua Wetan, Baron kalau naik KWK atau naik angkutan yang mikro merah. Tapi karena mereka tidak ada uang, terpaksa ibu jalan kaki. Jalan kaki mau potong. Karena jalannya melintang-melintang begitu. Kalau jalan potong, mereka jalan potong ke rumah mereka di Kelapa Dua Wetan, sebelah Ciracas. Waktu mereka tiba di rumah, sudah ini kejadian real. Waktu tiba di rumah ada orang tunggu. Ibu tanya, Bapak siapa? Oh, masa ibu sudah bawa kita? Iya, kita sudah Bapak siapa? Ibu, kita ini sudah tadi dan tunggu di sini, Ibu. Sabar Bapak. Itu dan dulu ada pindah duit beberapa puluh juta Pak Ibu. Sebertahun-tahun kita baru dapat ingat. Kalau sekarang kita bawa, Pak, dari tadi kita tunggu Ibu. Nah, ada Ibu kota dari gereja kan? Lebih lama dari karena Ibu udah jalan kaki pulang. Orang tuh Bapak dan tunggu. Hutang yang selama ini sekian lama. Oh, haleluya. Waktu Ibu bilang terima kasih Tuhan. Sedang salah kasih kotek Tuhan berkati. Apalagi sudah kasih dari sungguh-sungguh. Amin. Sedangkan salah kasih Tuhan balas. Salah kasih dalam pengertian dan sengaja karena anak yang ambil Tuhan. Tapi jangan menyesal kalau seperti itu. Jangan menyesal. Haleluya. Menyesal kita ini befrak. Saya pernah alami seperti itu, tapi sebentar kita cerita itu. Mari saudara, prinsip kalau saudara memberi ayat yang sangat terkenal. Nah, ini para WL, mari baca kembali. Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai 11. Ini prinsip, bukan persepuluhan saya khotbah. Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Silakan para WL ucapkan kalimat yang tiap minggu kalian ucapkan. 2, 3. Haleluya. Jangan saja baca. Cuma kita perhatikan ada satu ayat cuma ayat 10, tapi ada ayat 10-11. Harusnya 10-11. Ayo, ayat 11, 2, 3. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. Sama-sama 2, 3 cuma. Ayat 12 ada ayatnya. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Pertama, belalang pelahap Tuhan akan halaukan dari gereja ini. Belalang pelahap Tuhan akan halaukan dari rumah saudara. Belalang pelahap Tuhan akan halaukan dari dompet saudara. Dan Tuhan akan memberikan saudara sebagai satu bangsa, satu gereja yang berbahagia. Saudara mau bahagia? Salah satu adalah dalam hal memberi. Poinnya sebentar. Nah, sebab itu kamu akan menjadi negeri kesukaan. Orang suka dengan kita. Karena apa? Saudara, orang yang suka memberi dibenci orang atau? Saya. Cuma orang yang iri hati yang marah pada orang yang suka memberi. Cuma orang yang iri hati. Katakan iri hati. Suka memberi tapi orang iri padanya. Karena dia tidak bisa seperti dia. Jadi, kalau saudara menjadi negeri kesukaan, mau berbahagia, saudara belalang pelahap. Saya masuk sedikit ya. Belalang pelahap itu apa? Ayo, Yohanes pasal 1 ayat 4. Belalang pelahap itu belalang level apa? Silakan baca.
Yoel 1 ayat 4. Noel 1 ayat 4. Yoel. Ya. Yoel 1 ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik 1. dimakan belalang pindahan. 2. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. 4 dan 3. Apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahat. Ya. Ya. Saya minta tolong Bu Gembala, ada 4 orang yang dari kecil sampai besar diundang ke depan. Anak muda, ayo cepat. 4. Yosua. 3 dalam 3. Ya. Ini siapa? 3 apa 1? Apa 1 yang paling besar? Ya. 1 orang wanita pegang sesuatu, botol aqua. Silakan Gembala tunjuk. Bina ada di sini, tambah tisu lagi. Belalang pertama apa Pak Robi? Belalang pindahan. Yang pertama pengerik. Isi banyak-banyak. Ya. Saudara lihat cara kerja belalang begini. Belalang atau bahasa orang botol-botol. Situ. Ya, pegang sini. Oh, ada perlu. Belalang pengerik. Kamu pergi ambil sedikit. 1 lembar saja. Belalang pengerik datang. Belalang bukan jalan begitu. Oke. Belalang pengerik datang. Pelompat. Ambil. Belalang pengerik. Ya cuma yang kerumit. 1 saja. Oke. Belalang kedua Pak Robi. Belalang pindahan. Plong, plang, pling, plong. Ya, dapat. Diambil lagi 1. Belalang ketiga, belalang apa? Lompat. Oh, ini lompat tinggi. Selama setinggi kau bisa. Belalang melompat. Ya. Masih ada sisa? Nah, sekarang belalang pelahan. Buka maskernya. Belalang pelahan itu mulu. Wow. Belalang dari belalang kita melompat. 2, 3. Belalang pelahan diambil sampai dekat kelas. Nah, habis semua. Yang pada gila masih ada? Tidak ada. Habis. Belalang pelahan ini akan diusir oleh Tuhan kalau engkau belajar naik level untuk memberi. Belalang pelahan. Kalau belalang pelahan sudah datang, berarti sebelumnya ada 3 belalang sebelum dia datang. Ya. Jadi kalau belalang pelahan dihalau, itu ada 3 belalang sebelumnya. Saudara mau saudara tanpa belalang? Hidup tanpa belalang? Tanpa belalang itu begini. Ada pengeluaran tiba-tiba sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu, tapi karena ada belalang, ada 4 level, ada 4 lapis. Akhirnya, saudara apa yang sudah punya, belalang pelahan itu kalau pohon sampai akar dia makan. Belalang pelahan, sambil batu-batunya juga dia makan. Jangan hidup seperti itu. Prinsip kerajaan Allah, kalau saudara memberi, belalang pelahan akan diusir. Yes. Saya usir dalam nama Yesus, kembali ke tempat. Belalang pengerik melompat, pindahan, kembali ke tempat. Jangan ganggu kita. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara-saudara punya prinsip selalu seperti Bapa di surga, mau memberi, maka saudara punya level akan naik. Salah satu yang namanya prinsip kerajaan Allah, Bapa di surga akan mengcover keuanganmu. Jangan apa? Mengusir belalang pelahan. Dan belalang ini ada 4 level. Belalang pelahan, pemberi, pelompat, pindahan. 4 ini akan dibersihkan dari lumbung-lumbung saudara. Buka mata saudara ya. Bahwa kalau kita memberi ini dalam konteks Maliaki 3, memberi persepuluhan. Saya mau tanya, pernah enggak saudara dalam 1-2 tahun tidak memberi persepuluhan, kemudian saudara punya keuangan tetap stabil?
Tidak, saya pengalaman tidak. Dengan saya memberikannya, keuangan stabil. Amin. Amin. Karena belalang-belalang prinsip kerajaan Allah akan diusir dari kita. Yes. Yang keempat, haleluya, puji Tuhan. Saya lihat saudara memberi adalah peningkatan karakter terjadi ketika kita memberi. Amin. Haleluya. Efesus 4 ayat 28. Efesus pasal 4 ayat 28. Karakter kita akan berubah. Efesus 4 ayat 28 firman Tuhan, orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, Ya. tapi baiknya bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, Yes. supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara perhatikan, saudara, dulu seseorang itu mencuri, sekarang tidak mencuri, sudah bertobat dari mencuri, sekarang ada di level netral. Yes. Oke, tapi belum memberi, harusnya naik terus 180 derajat perubahan. Dulu biasa mengambil, biasa mencuri, ya, suka sekali kalau dapat sesuatu. Tapi sekarang berubah, dia sudah tidak lagi seperti itu. Sekarang sudah pada posisi 90 derajat. Tapi kita harus lanjutkan perubahan kita sampai apa? Bisa membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Kalau saudara sudah tidak mencuri, puji Tuhan, tidak mengambil orang lain punya, puji Tuhan. Tapi harus naik tambah level lagi. Sudah sampai pada tingkatan karaktermu berubah, karaktermu bertambah dewasa. Dengan sekarang sudah pada posisi suka membagi, suka membagi, suka memberi. Ini adalah pertumbuhan. Katakan pertumbuhan. Orang yang suka memberi, katakan. Orang yang suka memberi, orang yang suka memberi adalah orang yang bertumbuh proses kedewasaannya. Jadi karakter saya bilang tadi, kalau saudara beri onde-onde kepada orang yang pernah atau orang yang memberi saudara onde-onde, itu namanya arisan onde-onde. Kalau saudara memberi onde-onde kepada orang yang memberi saudara onde-onde, itu namanya arisan onde-onde. Tapi kalau saudara bisa memberi onde-onde pada orang yang belum pernah memberi saudara onde-onde, itu tindakan terpuji. Tapi lebih hebat, naik level. Saudara bisa memberi onde-onde kepada mereka yang pernah mencuri onde-onde saudara. Kita belum mampu diubah. Tapi hari ini kita harus naik level. Saudara mengasihi orang yang pernah melukai kita itu tidak gampang, tidak mudah. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, semua orang juga bisa. Tapi kalau kita bisa memberi kepada orang yang pernah mencuri benda kita, saya juga belum sampai level, saya mau sampai situ. Orang yang melukai saya, orang yang mengambil barang saya, kalau boleh satu waktu saya bisa memberi sesuatu padanya. Haleluya. Kalau boleh Tuhan, saya sampai pada level itu, karena saya pengen jadi seperti Bapa yang murah hati. Jadi kalau saya bisa memberi kepada orang itu, otomatis pahit hati saya selesai. Amin. Otomatis luka hati saya sembuh. Amin. Kalau saya bisa memberi kepada orang yang melukai saya. Yang kelima, haleluya, Matius 6 ayat 24. Cara kita memberi. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Cara kita memberi adalah gambaran siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara tidak dapat memberi kepada Tuhan kalau saudara punya hati ada di Mammon. Ulangi, saudara tidak bisa memberi kepada Tuhan kalau hati kita ada di Mammon. Kita tidak dapat menyembah Tuhan kalau kita menyembah Mammon. Dan orang yang menyembah Mammon, Mammon itu the spirit behind the money. Kalau saudara menyembah Mammon, saudara menyembah uang, saudara pasti sulit memberi. Nah, kalau saudara sulit memberi, berarti saudara sedang menyembah Mammon. Dan kalau saudara menyembah Mammon, tidak mungkin saudara menyembah Tuhan. Nah, orang yang pelit, minta maaf, katakan pelit. Orang yang pelit sulit sekali menyembah Tuhan. Karena hatinya ada di materi, hatinya ada di Mammon. Tapi puji Tuhan jemaat ini murah hati. Haleluya. Mari kita dobrak ini roh yang namanya roh pelit. Bela kiri kanan, jangan pelit. Saya lihat Henderson itu murah hati. Saking dia murah hati, sementara firman di Bibli akan keluar. Haleluya. Di Bibli akan kue. Murah hati adalah karakter. Dan
siapa kita di hadapan Tuhan itu terlihat pada waktu kita bisa menerobos karakter yang satu ini, suka memberi. Memang memberi itu ya, saudara-saudara, siapa bilang memberi itu gampang? Siapa bilang memberi itu mudah? Siapa bilang memberi itu semudah membalikkan telapak tangan? Setiap kali kita memberi, di situ ada tarik menarik antara ya dan tidak. Amin. Itu peperangan antara the spirit of behind the money dengan the spirit of mammon. Itu spirit of the poverty, roh kemiskinan berperang dengan roh murah hati. Roh murah hati dalam kita dihalau, diserang, dibarikade oleh roh yang namanya roh kemiskinan. Roh kemiskinan bukan hanya untuk orang kaya, orang miskin, tapi itu orang yang punya. Itulah yang membuat orang tidak bisa menerobos di kendala satu ini. Saudara-saudara, siapa kita dalam hal memberi itu bisa jadi cerminan siapa saya. Haleluya. Di mana harta saudara, di situ hatimu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Apa yang kau cinta, Tuhan atau harta? Otomatis kalau kau cinta harta, hatimu ada di harta. Kalau kau cinta Tuhan, hatimu ada di Tuhan. Saya sering bilang, kalau Tuhan di kepala, Mamon di kaki. Kalau Mamon di atas, pasti Tuhan di kaki. Kalau Tuhan di atas, Mamon di kaki. Kalau Mamon di atas, Tuhan di kaki. Kalau Tuhan di atas, Mamon di kaki. Salah-salah. Termasuk ulang, boleh ulang dengan saya. Kalau Tuhan di atas, Mamon di kaki. Ya. Kalau Mamon di atas kepala, pasti Tuhan di kaki. Dia tidak bisa disembah dalam satu saat yang sama. Sebab saudara harus memilih, amin. Nah, bagaimana cara mendobrak ini adalah dengan karakter untuk terus membuka hati, belajar memberi. Supaya apa? Yang kita sembah bukan Mamon, tapi yang kita sembah adalah Tuhan. Haleluya. Di firman memang firman jarang dan firman yang levelnya di atas. Jadi kalau saudara belum sanggup dengar, saya paham. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Karena saya ingin melihat setiap jemaat ini tidak lagi bergumul secara ekonomi, tidak lagi susah, amin. Tidak lagi pope. Karena saudara, orang pope itu bisa merohani, bisa. Apalagi kalau saudara banyak uang, ya, bisa lebih mudah saudara berbuat bagi Tuhan. Nah, dalam karakter kita dalam memberi itu akan menggambarkan cerminan siapa kita sebenarnya. Saya tanya saudara, kalau saudara memberi, apa yang Tuhan minta dari kita waktu memberi? Yang Tuhan minta kalau memberi adalah apa tadi? Ketulusan. Saya pinjam kata itu, tapi yang saya mau tekan adalah kata jujur. Katakan jujur. Jujur. Haleluya. Jujur, tulus, itu bersaudara. Perhatikan orang yang tulus, perhatikan orang yang jujur. Pada mereka orang suka damai akan ada masa depan. Mazmur 37 ayat 37. Kalau saudara punya karakter memberi itu, saudara sertakan dengan tulus dan jujur, lihat masa depan sungguh ada. Saudara mau ada masa depan? Masa depan sungguh terjamin, sungguh ada. Baca Pak. Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kalau saudara memberi, faktor yang Tuhan pengen lihat adalah ketulusan dan kejujuran. Saya tidak lagi, saudara-saudara, tidak lagi bersama saudara juga tidak lagi katakan tidak lagi memberi dengan motif yang salah, amin. Memberi dengan motif yang keliru. Satu-satunya yang saya lihat di sini yang perlu kita perhatikan adalah kejujuran. Saya mau jujur, haleluya. Saya mau jujur dalam hal keuangan. Orang yang tidak jujur dalam hal keuangan itulah gambaran karakternya sebenarnya. Kalau dia tidak bisa jujur dalam hal keuangan, saudara, saya juga kasar. Kalau saya tidak jujur dalam keuangan, dalam banyak hal semuanya di konteks hari ini adalah keuangan. Kalau kita tidak bisa jujur, kita tidak bisa dipercaya. Dan kalau kita tidak bisa dipercaya, kita tidak bisa dipakai Tuhan. Dan itu sebabnya saya ingin mendisiplinkan orang-orang yang menggunakan uang tidak dengan jujur. Amin. Kita harus mendisiplinkan orang. Dan mungkin kita istirahatkan atau apa, karena uang, apalagi uang Tuhan, uang Tuhan, halo, uang kita saja kita salah pakai, bisa salah, apalagi uang Tuhan. Yang setuju dengan saya bilang amin. Nah, orang yang jujur itu tidak menahan
sebagian. Orang jujur tidak menahan sebagian. Dia apa adanya, dia kasih tahu apa adanya. Kadang-kadang jujur itu siksa. Haleluya. Kalau mau jujur, ya saudara-saudara pria yang jujur susah dicari. Karena apa? Kalau mau jujur banyak masalah terhadap kita, tapi tidak ada jalan lain selain untuk jujur. Yes, coba lihat. Mazmur, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada orang yang menahan sebagian. Baca cepat, Pak. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Ya. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tangkap ayat 2 ini sama-sama baca. Halo, saya berterima kasih sudah masih perhatian dengan firman. Karena ini adalah satu terobosan di alam roh. Terobosan di alam roh, karena pemahaman ini banyak pendeta takut menyampaikannya. Karena takut disalah mengerti. Oke, biarlah kami yang berkorban disalah mengerti. Tidak masalah. Tapi demi firman itu tersampaikan, mari kita sama-sama konsentrasi. Dengarkan firman. Baca. Dengan 2, 3. Dengan setahu istrinya yang menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Menahan sebagian, juga artinya nospisomai. Artinya bertindak seperti sedang memberi semuanya, tapi sebenarnya sedang menahan sebagian. Itu namanya nospisomai. Ya, kalau bahasa Inggrisnya hypocrite. Haleluya. Saudara lihat, karaktermu dalam hal keuangan adalah ukuran, gambaran, cerminan kejujuran. Dan kejujuran ini berkaitan dengan masa depan. Haleluya. Salah satu ekspresi dari kejujuran adalah apakah engkau melepaskan semuanya atau menahan sebagian. Saya pada alami itu. Dan ini saya tidak sebutkan orangnya. Ada satu bapak, tiap bulan dia datang pada saya bukan jemaat gembalanya. Dan tiap bulan karena dia senang dengan saya, tiap bulan dia ajak ketemu, dan tiap bulan dia bawa amplop. Kemudian sudah beberapa bulan jalan, terakhir saya tergoda untuk tanya, Bapak, saya minta maaf. Kenapa Bapak maaf? Saya tanya, ini uang apa? Karena tiap bulan rutin, dia bukan jemaat saya, dia penginjil, dia punya gembala. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, Bapak Mas kenapa tanya? Saya minta maaf, ini rutin tiap bulan. Dia bawa uangnya tidak sedikit. Uangnya cukup untuk membuat saya hidup 1 bulan. Tapi saya tanya, Pak minta maaf ya. Kenapa Pak Mas? Saya minta keterangan dari Pak. Ini uang apa? Dia mulai diam. Saya langsung bantu dia. Bapak, jangan-jangan ini uang persepuluhan. Dia tertawa. Berarti ini perpuluhan Pak? Dia bilang iya. Kenapa bawa sama saya? Saya bawa sebagian ke gembala saya. Sebagian saya bawa ke Pak Mas. Kenapa pasti itu tergembala? Saya kira kenapa? Tapi mau dia dan ikut-ikut. Jadi sebagian Bapak bawa sama saya. Saya bilang, oh Tuhan, saya tidak pengen menabur. Saya tidak pengen menabur. Artinya, Bapak saya minta maaf. Bapak bawa lagi bulan depan, minta maaf saya tidak lagi bersedia menerimanya. Karena Bapak beri kepada gembalamu, menahan sebagian seperti sudah memberikan semuanya. Bapak gembalamu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Haleluya. Saya bantu Bapak itu dengan Bapak. Saya walaupun butuh, tapi mulai hari ini Bapak tidak bisa lagi bawa untuk saya. Masa begitu? Di pendeta-pendeta lain saya juga bagi mereka, malah telepon saya sebelum saya telepon mereka. Saya bilang tidak, saya tidak mau begitu. Saya juga kan tidak mau punya jemaat seperti itu. Amin. Yang dia jangan bagi untuk kemana-mana, karena dia orang kaya. Sejak itu dia datang, Pak Max boleh bawa apa? Boleh. Mau apa? Bukan mau bawa persepuluhan. Mau bawa apa? Mau bawa tatangan. Oh kalau tatangan saya terima. Kalau boleh tambah lagi. Tapi persepuluhan bukan hak saya. Saya bilang tidak. Kenapa Pak Max tidak mau terima? Teman-teman Bapak Max terima. Saya bilang saya mau belajar jujur. Bapak bukan jemaat saya toh. Kalau jemaat saya ajarkan dan saya ingatkan. Tapi kalau Bapak bukan jemaat saya tidak mau ambil apa yang bukan bagian hak saya. Sementara Bapak di gereja Bapak sepertinya sedang memberikan
bukan seutuhnya seluruhnya bersikap seperti itu, tapi sebenarnya menahan sebagian dengan setahu istri. Jadi persepakatan yang tidak jujur. Haleluya. Haleluya. Ini firman level Kopassus. Ada banyak hal sudah kita harus jujur. Walaupun jujur itu menyakitkan. Yes. 2-3 minggu lalu, tahun lalu, Bapak itu telepon. Pak, kenapa? Tolong bantu saya dalam doa. Kenapa Pak? Kita berusaha coba, tapi doa itu habis. Kita kesehatan menurun, tapi otos jual. Kita mau pindah doi Pak Mas. Aduh saudara-saudara, tapi hati terdoa cerita gimana? Ini pemimpin besar. Kan saya tidak terkasih tahu nama toh. Saya bilang iya, saya beri. Sebelum balik saya kasih bukan untuk dikembalikan, ambil ke Bapak. Dan minggu lalu dia telepon, Pak, aduh saudara, cerita kita sudah boleh lanjut. Kenapa? Terbiasa tidak jujur. Saudara mau diberkati? Mau melihat masa depan? Lihat ayat ini kita baca lagi. Ayat ini nanti kita balik lagi ya, masih ada waktu kita. Mazmur 37 ayat 37 Pak. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Mazmur 37 ayat 37 firman Tuhan berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya, orang yang suka damai kita delete dulu. Kita baca tanpa suka damai. 2-3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang jujur dan tulus akan ada masa depan. Saudara boleh curang hari-hari ini dan saudara bisa, tidak ada apa-apa terjadi, tidak ada masalah, ini biasa-biasa saja. Jadi semua beres, tidak ada sesuatu yang mengganggu, tapi tunggu tanggal main. Tunggu tanggal main. Saya sudah lihat orang ini. Tuhan, saya justru dulu begitu senang kalau bertemu dengan dia karena saya dapatkan berkat. Tapi sekarang bisa terbalik. Bisa terbalik. Karena masa depan kita turut ditentukan oleh kejujuran dalam hal memberi. Lospi soai menahan sebagian. Saudara jangan saudara rasa tertuduh. Karena ini firman untuk saudara dan juga untuk saya. Amin. Saudara, untuk saudara untuk saya. Satu saat kalau lebih besar gereja ini, mungkin staf yang akan mengirimkan persepuluhan gereja. Karena itu membuat saya repot mengurusnya. Tapi saya tidak ingin saudara. Saya tanya, kalau saudara dapat berkat dalam sebulan, saudara dapat gaji, yang saudara dapat gaji, saudara beri dari gaji. Tapi berkat yang di luar gaji saudara beri. Halo, saudara beri. Itulah level kita. Amin. Kita mau naik level, katakan amin. Jangan gelisah mendengarkan, saya juga gelisah berkhotbah. Haleluya. Ini bukan sebuah khotbah menghibur telinga. Ini merubah benteng-benteng pemikiran stronghold yang gereja lain mungkin takut mengkhotbahkan karena takut jemaatnya pergi. Kalau di sini Tuhan yang tetapkan saudara, saudara tidak akan kemana-mana. Saudara akan tetap bertumbuh di sini, akan diberi makan firman. Saya tanya pada saudara, sudah pernah rasa nggak kalau saudara tidak jujur dengan keuangan, kemudian ekonomi saudara diberkati? Enggak, saya nggak pernah rasa. Saya justru melihat banyak contoh kita tidak jujur, kita buat hari ini. Ini namanya margin error. Tuhan masih tahan. Oke silakan. Oke silakan. Errormu bertambah lebar, tapi pada batas margin tertentu. Ya. Pada batas tertentu, engkau akan minta ampun. Karena engkau tidak berlaku jujur di dalam konteks memberi. Kalau engkau punya berkat misalnya, saya mau bicara soal jujur. 7.777.700 tolong bilang DP angka ada 7 angka 7 angka 7. Baca 7.777.777 rupiah. Nah kalau baca per sebulan berapa? 707.800.000. Ini 800 itu yang saya kenal. Harusnya kalau tepat jujur angkanya akan setengah. Tapi Pak kadang-kadang ada nominal yang tidak
Kalau transfer bisa. Tapi kalau di upload tulis tepat, tapi kota lebih salah-salah membukti kan? Boleh, tapi angkanya tepat. Haleluya. Jadi begini saudara, jangan saudara merasa sepertinya saya tidak akurat. No, ini sebuah proses. Proses pertumbuhan. Amin. Proses pertumbuhan saya juga mau, dan saya belajar jujur, akurat, tepat. Jadi kalau 7 ada angka 7.777.777.777 rupiah. Itu cuma sorong angka 1 di belakang koma menjadi 777.777 rupiah. Kalau saudara tulis begitu, kemudian karena tidak bisa dipecah, bisa lebih, ya itu, tapi akuratnya ada, jelas ya. Saya cari 25. Ya, ada. Ya. Kalau kan standar per bulan 10%. Kalau kita membeli lebih kan tidak masalah. Iya. Ya kan? Kalau membeli lebih di luar itu serta tangan. Oh, iya. Sebab yang Tuhan minta 10. Di luar kita tangan. Itu yang saya paham. Saudara paham setuju dengan saya, bilang amin. Jadi ketepatan itu penting, karena saudara tidak diminta 20%. Di atas 10% adalah pemberian kasih. Tatang. Mau naik level? Mau naik level? Katakan amin. Hal-hal praktis nanti kita bertemu face to face. Dengan hal-hal praktis face to face. Kali ini ada, ya, kita tangkap. So, ada orang Kristen sudah sangat baik, tapi ada orang karena belum pernah diwakilkan, mereka kesulitan mengatur, kesulitan untuk menata. Dan saya percaya hari ini adalah kesempatan. Haleluya, haleluya. Saudara, kejujuran juga dalam hal memberi yang terbaik, memberi yang terbaik. Kalau saudara punya yang terbaik, makanya saya pikir betul juga barang bekas itu mau kasih. Saudara-saudara, saya rasa bagus juga memberi barang bekas. Tapi kalau boleh, kalau ada barang lebih bagus. Mari saya baca Maleakhi 1 ayat 6 sampai 8. Kita menaik level, katakan amin. Maleakhi 1 ayat 6. Maleakhi 1 ayat 6 firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kamu menghina namamu? Ayat 7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah yang berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Haleluya, terima kasih. Jadi soal kualitas yang sudah beri. Kalau ada yang lebih baik, berilah yang terbaik. Amin. Satu kali bapak saya gembala sidang, malam-malam dibawa oleh seorang jemaat, anaknya bawa ayam lakak. Gembala ini mama dan bapak disuruh bawa ayam lakak ini, doakan. Senang sekali dapat ayam, didoakan. Waktu besok pagi saudara, ini ayam mau dikasih makan. Itu beras di mana, dia buat tetok ke mana. Jadi antara beras dengan yang dia tetok dan tenang. Ternyata ayamnya sudah sakit. Dan kalau sakit, ragu-ragu bawa barang kita bapak. Saya pikir ini contoh saudara. Kalau saudara sudah tidak mau gunakan atau sudah barang yang tidak kualitas baik, kalau saudara mau memberi, ambillah yang terbaik. Amin. Ambillah kualitas yang lebih baik. Karena itu kualitas karakter siapa kita dilihat dari apa yang kita beri. Setuju dengan saya, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kisah 20 ayat 38. Jadi yang kelima, cara kita memberi adalah gambaran siapa kita di hadapan Tuhan. Karena Kisah 20 ayat 35. Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yes. Katakan amin. Amin.
Yang keenam, memberi adalah salah satu sumber sukacita surgawi. Sebab adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata di Matius bilang berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang murah hati. Kata berbahagia itu sama dengan sini. Maka rioi, bahagia, diberkati, dikasihi, dilindungi, beruntung, dikenang, dan selalu diingat. Orang-orang yang makarios, yang makarioi. Ini ayat bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, menerima itu diberkati, menerima itu senang. Tapi levelnya kalau saudara bisa karena memberi sudah senang, itu levelnya lebih tinggi. Kalau saudara bisa memberi dan itu membuat saudara bahagia, levelmu sama seperti Tuhan bilang, sama seperti Bapa murah hati. Ayat ini memang tidak mudah dimengerti, tapi ayat ini bilang lebih berbahagia, lebih senang, lebih suasana hatinya, lebih enjoy. Tapi tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak mudah maka kita berhenti berjuang. Kita menerobos. Karena dengan ayat ini Tuhan bilang kau lebih berbahagia. Katakan lebih berbahagia. Sekali lagi, lebih berbahagia. Waktu memberi bukan menerima. Yes. Yang terakhir, Matius 6 ayat 24, Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Matius 6 ayat 6 sampai 11 firman Tuhan. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11 firman Tuhan berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya yang jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, ayat 11 ini menunjuk kepada kemiskinan seperti seorang atau seperti penyerbu. Saudara, penyerbu itu adalah spirit, katakan spirit. Spirit, the spirit of poverty. Jangan sampai saudara roh ini menyerang kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, roh kemiskinan tidak mendekati saudara dan saya. Roh kemiskinan tidak punya tempat di tempat kita. Haleluya. Nah, roh kemiskinan itu bekerja sama dengan maaf. Dia maaf. Saya bilang maaf karena orang malas itu bersahabat dengan roh kemiskinan. Orang malas dalam pengertian boleh berbuat tapi dia enggan berbuat. Dan itu akan diserang oleh roh kemiskinan seperti seorang penyerbu, kekurangan, seperti seorang bersenjata. Saya tidak ingin saudara tidak mengerti bahwa malas itu adalah sebuah dosa. Haleluya. Malas melayani, malas beribadah, malas semuanya. Dan itu akan diserbu oleh roh kemiskinan. Dan bagaimana cara supaya kita keluar dari roh kemiskinan ini? Mari kita berperang terhadap roh ini. Saya yakin hari ini saudara firman ini menjelaskan kepada kita bahwa roh mamon, roh kemiskinan adalah sebuah roh atau beberapa roh yang bekerja di alam spiritual dan mereka pengen kita miskin, mereka pengen kita papa, mereka pengen kita pope, tidak berdaya. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita keluar dari roh ini. Haleluya, haleluya. Kita tangan bagi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini adalah firman yang menerobos di alam roh, menerobos sesuatu yang sulit. Ayat terakhir, Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yes, terima kasih. Hari ini, mari angkat tangan saya berdoa. Ya Allah, kami rindu Tuhan, janji-Mu jadi kenyataan. Di tengah-tengah jemaat di Betul Selamat Manado, bahwa apa yang Kau janjikan di Yesaya 60 ayat 1, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kami. Kekayaan seberang laut akan datang kepada kami. Tetapi kami hari ini diajarkan oleh Tuhan
untuk naik level dalam hal memberi hidup kami, memberi waktu kami, memberi apa yang ada pada kami. Dan hamba mohon Roh Kudus menerangi firman di hati kami hari ini, agar kami dapat membawa sesuatu pemberian yang terbaik menurut kehendak-Mu. Kami yakin bagi Tuhan tak ada yang mustahil, karena setiap tembok-tembok stronghold yang menghalangi pikiran kami hari ini di alam roh telah diruntuhkan dalam nama Yesus. Walaupun ini sesuatu yang mungkin baru bagi beberapa orang, tapi ini makanan bagi roh kami, agar kami naik level makin dewasa dalam karakter yang satu ini. Kami makin jadi seperti Bapa yang murah hati. Kami makin seperti Bapa yang hatinya murah dalam hal membagi sesuatu. Dan kami bersyukur untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.